Halo Special Team, balik lagi di acara rutin kita yaitu Inspiration Day. Sebelumnya selamat tahun baru buat Special Team semuanya. Semoga resolusi kita di tahun ini bisa tercapai dan semoga pandeminya bisa segera berakhir dan kita kembali beraktivitas seperti sedia kala. Benar, dan supaya apa yang udah kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, di Inspiration Day kali ini kita akan membahas tentang bisnis analis. Mungkin special team di sini ada yang belum tahu apa sih itu bisnis analis atau ngapain sih kerjanya. Nah, sebelum kita bahas, kita kenalan dulu. Kita berdua dari Divisi Product Development. Saya Lina sebagai bisnis analis dan saya Feby dari bisnis analis. Nah, kalau aku sendiri pengalaman kerja di bisnis analis tuh baru 1,5 tahun. Kalau Mbak Feby gimana? Kalau saya itu menginjak di tahun ketiga saya sebagai bisnis analis. Tahun ketiga ya. Jadi sebenarnya kalau fresh graduate atau yang belum berpengalaman kerja itu bisa nggak sih Mbak jadi bisnis analis? Bisa dong, karena kan gini, entah itu fresh graduate atau bukan, asalkan kompetensi dia memenuhi sebagai bisnis analis, maka sebenarnya semua orang bisa jadi bisnis analis. Hanya saja mungkin ada beberapa syarat di mana beberapa basic knowledge itu harus dipenuhi dulu sebelum menjadi bisnis analis supaya center dari knowledge itu bisa tercipta oleh orang yang mengampu sebagai profesi bisnis analis kayak gitu. Ya, jadi tidak bisa benar-benar yang orang yang belum tahu apa-apa itu bisa jadi bisnis analis. Seenggaknya ada pengetahuan, punya skill dulu. Juga ya, skill menganalisa sama komunikasi kali ya. Betul. Nah, jadi apa sih itu bisnis analis? Jadi bisnis analis itu yang menjembatani antara user atau klien sama programmer untuk menciptakan sistem atau aplikasi sesuai dengan kebutuhan klien gitu ya Mbak. Iya betul, di situ juga kita juga menganalisa beberapa kebiasaan dari customer yang akan menggunakan itu seperti apa dan current condition dari bisnis yang sekarang itu seperti apa dan apa-apa aja yang akan kita rencanakan untuk masa depan dari produk tersebut gitu. Nah kalau kita ini kan bisnis analisnya lebih ke teknis ya Mbak ya. Sebenarnya bedanya apa sih bisnis analis yang technical sama yang non technical? Kalau untuk bisnis yang teknikal kayak yang kita di perusahaan IT ya kan, itu ada yang membedakan adalah basic knowledge-nya, terus kemudian tools yang kita gunakan serta beberapa perangkat yang mungkin akan berhubungan dengan pekerjaan kita sendiri itu. Tergantung bisnisnya ya. Jadi orang yang mengampu sebagai profesional bisnis analis itu dia itu memang harus punya basic knowledge atas pekerjaan yang akan dia kerjakan di perusahaan mana dan ya memang harus ada gitu pengetahuan. Misal kalau dia di kimia ya dia harus tahu dikit-dikit lah kimia gitu atau banyak tahu, sebenarnya lebih bagus banyak tahu. Terus tentang bisnis dan keuangan berarti dia harus tahu tuh keuangan itu seperti apa, teknologi keuangan itu seperti apa gitu deh. Gitu deh Rina, gimana Rina? Udah kira-kira udah punya belum basic knowledge-nya di financial technology ini? Udah dong, kan selama ini udah kerja 1,5 tahun sama sebagai bisnis analis. Tapi kan selama ini baru bidang teknis ya, lebih ke teknis gitu. Nah, kalau level bisnis analis berdasarkan sertifikasinya tuh gimana sih Mbak Feby? Sebenarnya ada juga certified business analyst profesional di mana dia itu diselenggarakan oleh certified business analyst profesional internasional yang mungkin ada badan penunjukan di Indonesia. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu 3750 pengalaman kerja di bidang bisnis analis. 3.750 jam terbangnya lama banget ya.
Terus kemudian minimum 900 jam di masing-masing 2 dari 6 bidang pengetahuan atau bisa juga 500 jam. Tapi 4 dari 6 bidang pengetahuan yang sudah ditentukan. Terus ada juga minimal 21 jam pengembangan profesional dalam 4 tahun terakhir gitu. Maka dari itu asal orang-orang yang sudah mumpuni untuk menjabat sebagai profesionalis, fresh graduate pun bisa. Oke. Nah, jadi mungkin specialty ada yang penasaran nih, bisnis analis itu kerjanya ngapain aja sih? Kalau di SPE, bisnis analis itu job desk-nya itu yang pertama pastinya grab requirement. Grab requirement. Nah, requirement-nya itu nanti yang akan kita analisa. Nah, saat analisa, saat grab requirement itu pasti kita butuh untuk catat momnya, penting banget buat catat mom. Catat apa yang penting kayak gitu. Terus kemudian dituangkan di dalam diagram yang memang dia itu bisa dibaca oleh semua pihak kayak gitu, terutama dari pihak usernya, user atau klien dari bisnis kita kayak gitu. Nah, terus setelah kita menganalisa kan kita tadi bikin diagram atau bisnis prosesnya ya Mbak ya. Terus habis itu kita tuangkan dalam bentuk wireframe. Jadi wireframe itu mock-up, jadi tampilan yang akan kita buat. Jadi nanti aplikasinya itu mau seperti apa sih, menunya ada apa aja sih, atau ada fitur apa aja sih. Nah, di situ bisnis analis yang menentukan. Betul. Setelah wireframe ada apa lagi, Lina? Wireframe biasanya kita masuk ke FSD. Jadi wireframe itu kita masukin ke FSD, kita kasih deskripsi ya Mbak ya. Betul, kita jelaskan. Ada di situ ada keterangan-keterangan yang lengkap dan detail mengenai fitur dan apa-apa saja yang ada dalam sistem yang akan kita buat. Gitu. Kemudian gimana Lina? Sejauh ini menyenangkan kan? Jadi bisnis analis ya. Sambil bekerja kita juga sebenarnya juga belajar banyak hal, dimana karena knowledge dari seorang BA itu memang harus selalu bertambah, karena kan bisnis itu nggak bisa dia itu jalan di tempat, dia harus maju, dia harus berkembang, dia harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Maka dari itu tugas dari seorang bisnis analis juga adalah research dan development, serta dia itu juga wajib untuk mempelajari hal-hal yang baru kayak gitu supaya nggak ketinggalan ya. Nah, jadi skill apa aja nih yang dibutuhin sama bisnis analis? Yang pertama pastinya skill komunikasi, karena kita akan sering berhadapan sama user. Terus kita harus paling nggak punya skill buat bikin flowchart ya Mbak. Iya betul. Nah, terus ada kemudian juga kita harus punya kemampuan basic tentang Microsoft Office, Excel, setidaknya Excel, Visio ya. Ya, Visio juga kayak gitu, supaya tools itu adalah membantu pekerjaan kita sehari-hari. Terus problem solving ya Mbak. Terus tentunya mental. Jadi kalau diomelin sama klien harus tahan banting. Iya, sebenarnya di pekerjaan apapun memang mental itu sangat penting, di mana setiap orang itu tidak boleh membawa perasaan emosional pribadinya ke dalam ranah profesionalnya gitu ya. Nah, kita intermezzo dulu ya. Jadi ini ada video, nanti special team boleh nebak. Boleh. Kita putar video, teman-teman boleh nebak, jawab ya kan. Jadi ini ada video ya. Ini mengasah skill analisa. Kalian itu berbakat nggak sih jadi analis? Coba nih. Kita check it out. Nah. Yuk Mas, play. Belum.
Oke. Nah, special team ada yang tahu nggak nih jawabannya? Kalau tahu boleh ini ya, raise hand dulu ya. Open mic. Raise hand dulu, nanti kita boleh open mic. Open mic sambil sebut namanya ya. Jadi itu tadi dia tuh aus, lapar, terus bokeh. Nah, terus dia ketemu 3 pintu nih. Kasian banget ya, pintu aus, lapar, bokeh. Apa? Sahyu. Oke, Sahyu boleh dipersilahkan. Halo. Atau enggak suaranya? Halo, tes. Masuk. Saya pilih minum air. Pintu apa? Pintu apa? Kenapa pilih air? Mas Sahyung. Halo, Mas Sahyung. Hai, halo. Mas Sahyung ke-mute. Oh ya? Halo. Ya. Halo. Iya. Yuk, dibuka lagi mic-nya, Mas. Silakan dijawab. Kenapa, dan Mas? Beserta alasannya. Karena kan permasalahannya aus, lapar, sama bokeh. Iya. Kenapa pilih air? Pertama karena kalau pilih duit belum tentu bisa menyelesaikan masalah apakah duitnya bisa ditukar dengan air atau makanan. Bisa dong. Bisa dong. Enggak. Bisa. Karena kan nggak ada keterangannya jarak antar pintu ini tadi seberapa ya. Iya. Nah, terus kenapa nggak pilih makan? Karena kalau makan doang nggak minum seret. Jadi saya pilih minum aja. Oke, makasih Mas Sahyung jawabannya. Tapi masih kurang tepat. Ya. Enggak. Special team yang lain mungkin ada yang tahu jawabannya. Jadi tadi tuh dia aus, lapar, terus dia bokeh, terus dia ketemu 3 pintu ini, yang isinya adalah minuman, makanan, sama uang. Nah, pintu mana dulu yang bakal dia buka? Yang kira-kira kalau Anda di posisinya dia tersebut, pintu mana yang akan dibuka duluan? Ayo, silahkan di open mic-nya, tunjuk tangan dulu. Ayo. Mas Bintang. Ayo, Mas Bintang, open mic. Halo, selamat sore Mbak. Sore. Kalau saya buka pintu makan dulu, terus minum, baru ambil duitnya, terus pergi Mbak. Soalnya nggak ada larangan buat buka pintu semuanya kan Mbak. Mantap. Oke, tapi masih kurang tepat, mohon maaf. Mohon maaf, ada lagi kurang tepat, ayo dicoba lagi. Coba lagi, satu lagi. Satu. Ini mengasah skill analisa. Mbak Deta, boleh? Mbak Deta, apakah Anda berbakat jadi bisnis analis? Ayo kita buktikan. Mbak ulang boleh nggak? Siapa nih? Oh, Mas Sahyung. Sudah. Nanti dulu sama ya. Ayo mari Mbak Deta. Oh, aku kok feedback ya? Buka pintu yang ada duitnya dulu, ambil duit, baru beri makan. Buka pintu apa Mbak Deta? Yang pintu ada duitnya, yang ada gambar duitnya. Masih kurang tepat ya? Masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Dilengkapi sama Nelly. Tes hand ya? Oke, Mas Damar, silakan di open mic-nya. Bisnis analis nih, masa nggak ada yang buka pintu mobil dulu dong, Mbak. Halo, aku Nelly. Lah, aku mau jawab itu. Mbak, apa Mas Damar? Buka pintu mobil dulu. Ya. Gimana? Ayo, lanjut di play. Yuk, play dulu. Kita lihat jawabannya apa ya.
Jadi kayak gitu tadi ya, sebenarnya banyak hal yang harus kita perhatikan di Harus teliti ya. Bisnis analis itu emang orang yang memperhatikan detail. Jadinya kalau misalnya nih, memang betul goals dari si pengendara mobil tadi itu kan memang dia haus, lapar dan bokeh. Itu memang masing-masing pintu menyediakan semua kebutuhan dia. Tapi apa yang sebenarnya harus dia lakukan terlebih dahulu untuk mencapai goals-nya. Nah, disitulah fungsi bisnis analis itu mendetailkan sampai dia itu kayak tercapai gitu goals-nya. Kalau dia mau pakai fitur atau bisnis ya berarti dia harus ngapain dulu kayak gitu. Kalau tadi pilihannya pintu ya, kalau dia nggak buka pintu mobil, dia nggak bisa buka pintu yang lain. Jadi memang bukan simsalabim kayak gitu kan, tiba-tiba udah jadi kayak gitu, enggak. Tapi proses dari setiap pendetailan tentang tujuannya itu memang harus dipaparkan dengan jelas kayak gitu. Jadi enggak semua hal yang terlihatnya simple kayak gitu, tapi ketika urutan base flow-nya itu enggak terpapar dengan baik ya gimana kita bisa mencapai itu bareng-bareng, apalagi di sebuah korporasi atau bisnis yang dia itu menciptakan produk kayak gitu. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Kemudian ayo kita lanjut lagi Nah, di ini ada video berikutnya. Ini ada tes diperhatiin ya, guys. Coba diperhatikan lagi. Yang bisa jawab Kira-kira apa dan siapa yang nanti kita kasih 3 kesempatan buat teman-teman untuk coba challenge dari video ya. Nanti coba dijawab. Oke, check it out. Oke, ya. Di antara 4 pintu ini, kira-kira mana yang bakal dipilih sama kalian wanita tadi? Ya, harus dipilih kalau kalian sebagai wanita tadi. Boleh, Mas Farid. Mas Farid, ayo silakan open mic, Mas. Oke, gue jawab ya. Itu kan tadi yang diculik wanita itu ya? Ya. Kalau gue wanitanya sih, gue pilih yang si professional killer itu. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ntar ditembak. Ntar dibunuh. Manusia gitu kan. Masih bisa dibicarain. Masih bisa dibicarain gitu. Masih bisa nego ya. Kalau batu sama mesin sama ini kan bisa dinego. So, ya kita pakai ini aja. Kekuatan komunikasi dulu. Oke, tapi jawabannya gitu jawaban gue ya. Iya. Kurang tepat, Mas. Mohon maaf. Ayo dicoba lagi. Damar. Ayo Mas Damar lagi. Ayo Mas Damar, silakan. Open mic. Halo. Halo. Ya, pilihannya sama yang killer itu, professional killer. Tadi kan tadi kan pertama listriknya mati ya, jadi gelap. Dan profesional killernya juga pakai kacamata, tapi nggak kelihatan. Gitu sih. Masuk akal sih. Masuk akal. Tapi jawabannya bisa aja. Tapi masuk akal sih. Masuk akal sih. Iya, Mas. Ada lagi nggak? Lagi mau coba? Ayo, silakan. Halo. Halo. Ya, halo. Silakan, Adi. Gua pilih chainsaw. Sorry.
Chainsaw gergaji. Oh, kenapa tuh? Kenapa tuh, Di? Karena kan lagi mati lampu, nggak bisa dinyalain. Oke, coba kita lihat jawabannya. Yuk kita lihat jawabannya ya. Jadi itu nggak mungkin dinyalakan. Tapi tadi jawaban Mas Damar juga masuk akal ya, Mbak? Ya, masuk akal. Gelap, jadi nggak kelihatan. Gelap, jadi nggak kelihatan. Cuman apapun bisa terjadi. Cuma lebih mana yang lebih aman. Gergaji. Oke. Jadi dari aspek video ini sebenarnya itu kenapa sih ini kok mengasah analytical thinking banget ya kan? Ya memang iya, karena kan gini, kondisi awal semua perlu perhatikan bahwa kondisi awal dari kota tersebut mati listrik, gempa dan mati listrik, nggak ada listrik. Jadi kira-kira itu pintu mana yang dipilih oleh wanita yang diculik tadi yang paling aman untuk dia keluar gitu. Jadi kalau yang profesional killer tadi bisa aja kan bersentuhan gitu langsung ditembak gitu. Ya langsung dibantai di tempat gitu ya. Nah, kalau dari segi analis sih, kalau melihat dari video tadi itu bahwa penting bagi seorang bisnis analis itu mengetahui kondisi atau current kondisi yang terjadi sehingga dia bisa memutuskan mana solusi yang paling tepat untuk dia ataupun pekerjaan dia gitu. Tapi yang jelas sih semua pekerjaan itu memang juga harus ada juga, terutama kalau misalnya itu berkaitan sama bisnis atau pekerjaan yang akan diampu ya rajin-rajin update juga, harus aware sama kondisi-kondisi terkini yang sedang terjadi gitu. Oke. Gitu deh. Boleh share screen, Mas? Nah, jadi tuh kemarin tuh aku habis training ya, Mbak. Ya. Terus yang pertama dibahas sama trainernya itu adalah tentang diagnosa. Diagnosa kan lebih identik kayak ke dokter ya. Wah, bisa juga ya? Iya, nah tapi si trainernya itu menganalogikan bisnis analis itu sebagai dokter. Tapi kalau kita lihat-lihat sebenarnya emang iya sih, sebenarnya bisnis analis sama dokter tuh pekerjaannya mirip-mirip, tapi di beda bidang mungkin ya kan. Kalau dokter di medis, kalau bisnis analis lebih ke bisnis gitu. Sebenarnya teknikal atau sih, teknikal. Pekerjaannya itu ada persamaannya. Benar. Coba apa? Coba. Nah, persamaannya itu adalah dia itu sama-sama nggak menerima konsultasi penyakit cinta ya. Jadi kalau sakit cinta dia sebenarnya nggak terima. Ada gitu. Mbak dokter cinta mungkin. Nah, jadi coba ya kita analogikan bisnis analis itu sebagai dokter dan kliennya itu sebagai pasien. Misalnya Mbak Feby sebagai pasien datang ke dokter, terus maksudnya lagi demam, terus datang ke dokter. Nah, yang pertama ditanya sama dokter pasti apa keluhannya. Nah, di situ Mbak Feby kesempatan buat kasih tahu ke dokter apa sih yang dirasain sama Mbak Feby, gejala apa yang dirasain sama Mbak Feby. Terus habis itu pasti dokter bakal periksa kondisi pasiennya. Nah, setelah meriksa kondisi pasien, baru si dokter itu bisa memberikan diagnosa. Ya kan, sebenarnya mirip kan sama bisnis analis gitu. Terus sebenarnya dokter pun juga ngasih diagnosa pasti berdasarkan ilmu yang dia punya, ya kan, berdasarkan ilmu dan sebenarnya mirip kan sama bisnis analis. Bisnis analis juga bisa memberikan solusi itu berdasarkan keluhan yang dikasih tahu, yang diceritakan sama si kliennya gitu ya, sehingga nanti solusinya itu banyak hal kayak gitu kan, bisa jadi sebuah konklusi atau saran. Nah, terus sebenarnya si dokter itu setelah memberikan diagnosa pasti dia akan memberikan pengobatan ya, resep atau treatment yang tepat buat si pasiennya. Tapi nggak menutup kemungkinan treatment yang dikasih sama si dokter itu pasti kurang tepat ya Mbak ya. Pasti ada bisa tepat atau kurang tepat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi treatment itu tepat atau enggak, pasti pertama bisa aja karena dokternya salah ngasih resep obat gitu. Jadi pengobatan yang dikasih itu kurang tepat. Atau juga bisa gini, si pasien
tidak menyatakan keseluruhan dari kondisi dia atau ada yang disembunyikan. Iya, benar. Jadi keluhannya nggak Ya, tersampaikan dengan betul. tepat. Jadi dokternya itu bisa mendiagnosanya juga kurang tepat karena hal-hal tidak dipaparkan seluruhnya. Iya, nah, sama juga kayak bisnis analis ya Mbak. Kalau si kliennya itu nggak ngasih requirement atau nggak ngasih kondisinya itu kurang jelas, jadi bisa aja nanti secara keseluruhan gitu kan. Nanti bisa aja solusi yang kita kasih juga ya kurang tepat. Dia merasa nggak pas gitu ya Lina. Terus kalau kondisi dokter tadi bisa aja juga karena asistennya itu melakukan malpraktek, jadinya mungkin kurang ilmu atau melakukan kesalahan, jadi treatment yang dikasih sama dokternya juga bisa kurang tepat gitu. Bisa jadi. Ya. Atau mungkin juga karena si pasiennya itu nggak ngikutin anjuran dari dokter, dia udah dikasih obat nih tapi nggak diminum, ya kan jadinya bukan sembuh malah mungkin jadi timbul penyakit lain gitu. Penyakit lain dari penyakit yang tadinya harus sembuh. Gitu. Nah, terus ada lagi soal nih hal yang menarik nih, coba Lina kita show ke teman-teman ya. Ini bisa di next Kak, Mas. Nah, diagnosa itu kan biasanya berdasarkan gejala ya Mbak ya. Terus gejala itu biasanya cuman sebagian kecil yang terlihat. Jadi di balik itu ada root cause atau penyebabnya gitu, penyebab utamanya. Nah, untuk mencari penyebabnya itu ada yang namanya root cause analysis. Jadi root cause analysis itu mengidentifikasi akar penyebab utamanya. Kalau di sini kita analogikan dalam gambar pohon. Jadi ada akar, ada batang, sama ada daunnya. Nah, di sini misalnya akarnya itu adalah penyebabnya, dan batang itu adalah masalahnya, daunnya adalah gejalanya. Jadi gejala itu biasanya timbul karena ada masalah, dan masalah itu pasti ada penyebabnya. Kayak tadi, misalnya dia gejalanya tuh lemas gitu, nggak enak badan. Ternyata masalahnya karena dia demam. Nah, demam itu kadang kita nggak tahu demam tuh karena kenapa. Ternyata ada penyebabnya karena dia kena infeksi gitu. Terus kalau udah dia didiagnosa sebagai infeksi, sebenarnya penyebab dari infeksi itu bisa telusur lebih dalam. Benar. Nah, root cause analysis ini tujuannya buat nyari tahu apa yang terjadi, bagaimana itu bisa terjadi, terus kenapa itu bisa terjadi, sama tindakan untuk mencegahnya gitu. Jadi, nah ini di gambar ini juga ada analogi gunung es. Jadi yang kelihatan gunung es itu kan yang kelihatan cuma kecil ya, padahal di bawah tuh masih besar gitu gunung esnya. Nah, sama seperti gejala. Jadi gejala itu sebenarnya cuma sebagian kecil yang terlihat. Di balik itu masih banyak lagi tuh penyebab utama, penyebabnya yang perlu diatasi gitu. Nah, dalam root cause analysis itu untuk mencari penyebabnya itu salah satu metodenya yaitu dengan cara 5W. Jadi kita tanya ini why sampai 5 kali. Nah, di jawaban why yang kelima ini bisa kita bilang itu adalah penyebab utamanya. Ya, nah, misalnya kata tanya yang sakti ya, ya. Itu salah satu metodenya. Misalnya nih kita ada case misalnya kita ada case lagi UAT nih, kita udah lempar ke user. Pas user tes ternyata banyak masalah. Yang pertama Mbak Wibi tanyain apa? Oke, ini ceritanya nih. Ceritanya kita contohin ya 5W itu nih. Case-nya nih kita contohin ya misalnya. Case-nya itu tadi pas lagi UAT ternyata user nemu banyak masalah. Nah, misalnya Mbak Feby PM-nya, aku PMO-nya. Pasti kan PM bakal nanya ke PMO ya kan, kenapa kok user bisa nemu bugs gitu di pas UAT gitu, coba. Iya. Oke, kita coba ya ini ya 5W dari untuk menemukan root cause. Oke, kenapa ya kok user tadi kok banyak banget dia nemuin isu di UAT? Kan bukannya udah di UAT-in. Oh, tim QA-nya nggak nemu kok isu yang ditemuin kliennya gitu. Kenapa? Kenapa kok bisa nggak nemuin? Karena QA-nya tuh cuma ngetes
task perubahan aja, nggak ngetes regression atau ngetes full all flow gitu. Terus kenapa QA cuma tes perubahannya aja? Karena waktunya nggak cukup untuk tes all flow. Kenapa waktunya nggak cukup ya kira-kira? Karena tim dev-nya ngirim APK-nya itu mepet sehari sebelum UAT. Duh, kok bisa? Kenapa tim dev-nya ngirim APK-nya sehari sebelum UAT? Karena waktu ngedev-nya itu ngelebihin waktu dari estimasi seharusnya. Nah itu jadi udah yang kelima ya. Yang kelima jawaban akhirnya itu karena estimasi si dev-nya itu mengerjakannya melebihi estimasi timeline seharusnya. Nah dari situ kita dapat root cause-nya itu timeline-nya itu nggak sesuai. Dari root cause itu kita harus ngasih solusi, ya kan Mbak Febi ya? Iya betul. Jadi solusi yang harus dipaparkan dari 5 pertanyaan tadi adalah, nah karena tadi estimasinya root cause-nya estimasinya kurang sesuai, mungkin salah satu solusinya kita harus evaluasi timnya nih. Kenapa sih kita bikin estimasi timeline bisa meleset gitu, sehingga QA-nya ngetesnya nggak all flow. Jadi saat user UAT dia nemuin banyak bugs gitu. Nah itu contoh dari case-nya kalau kita masalah di development ya, maksudnya karena kita di IT bisnis analis, jadi kita juga kasih contoh yang mungkin mendekati yang teman-teman semua hadapi sehari-hari kayak gitu. Gitu. Jadi tadi dari root cause yang sudah ditemukan sama Lina, kira-kira gimana dong solusinya, Lina? Itu tadi. Jadi mungkin kita evaluasi ya timnya. Kenapa timeline yang dibuat itu bisa nggak sesuai gitu Mbak? Salah satunya gitu. Iya, jadi perlu duduk bareng ini sepertinya. Kenapa bisa ngelebihin waktu ngedev-nya gitu. Yuk ke pembahasan berikutnya itu ini adalah jadi konsep inti dari bisnis analis ini ada 6, yaitu need, solution, change, stakeholder, value, sama konteks. Yang pertama itu needs itu adalah kebutuhan. Jadi yang kita lakukan pertama kan emang grab requirement ya Mbak ya. Kita jadi mencari tahu kebutuhan si klien itu apa sih. Kebutuhan itu biasanya adalah masalah. Nah, misalnya lagi pandemi gini nih, Mbak Febi tuh punya toko, tapi selama ini Mbak Febi tuh cuma jualan di toko aja offline gitu. Selama pandemi, gimana ya? Selama pandemi butuh apa ya supaya toko tetap penjualannya benar. Apalagi misalnya selama pandemi dan PSBB pendapatan Mbak Febi tuh berkurang gitu, ya kan Mbak ya, karena adanya PSBB. Nah, dari masalah atau kebutuhan tadi kita lanjut ke solusi. Jadi dari masalah kita pastinya membutuhkan solusi. Solusinya apa sih? Karena tadi masalahnya Mbak Febi itu pendapatannya menurun, solusinya kita saranin buat misalnya bikin e-commerce. Jadi dia jualan di e-commerce untuk meningkatkan pendapatannya. Itu mungkin salah satu solusi yang bisa dianjurkan gitu dengan current condition yang ada dan kebutuhan yang ada. Benar. Terus berikutnya adalah change. Nah, tadi udah ada kebutuhan dan ada solusi. Nah, kalau kita udah menentukan solusi, pastinya akan ada perubahan. Nah, perubahannya itu adalah yang tadinya Mbak Febi cuma jualan offline aja, jadi Mbak Febi sekarang juga jualan online gitu. Nah, itu adalah salah satu perubahannya. Oke, jadi tapi memang nggak semua solusi mengandung perubahan, tergantung dari kondisi yang dialami oleh klien dan kebutuhan yang dipaparkan oleh klien tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada stakeholder. Jadi stakeholder itu siapa aja yang terlibat dalam membuat perubahan itu. Jadi karena tadi kita solusinya membuat e-commerce, jadi mungkin stakeholders atau yang terlibat itu kayak PM, BA-nya, atau dev-nya, atau sales-nya gitu. Jadi mereka-mereka yang terlibat dalam pembuatan e-commerce gitu. Terus kemudian ada value. Value itu jadi setiap perubahan pasti
diharapkan bisa memberikan value atau added value dari kebutuhan yang dipaparkan tadi. Jadi harapannya seorang bisnis analis itu dia memberikan value terhadap solusi yang sudah disampaikan ke klien. Value-nya itu juga bisa berwujud, bisa nggak berwujud ya Mbak? Iya betul. Value-nya itu bisa berbentuk solusi ya kan. Solusi itu kan bisa jadi solusi yang langsung dieksekusi pada saat itu atau solusi hanya as konsultan. Nah kalau yang berwujudnya itu misalnya si Mbak Febi itu jadi profitnya bertambah gitu. Kalau yang berwujudnya, kalau yang nggak berwujudnya mungkin kualitas tokonya Mbak Febi itu jadi meningkat karena yang tadinya cuman offline jadi jualan online, jadi lebih dikenal sama banyak orang. Gitu. Ya value-nya ada di jangkauan gitu juga. Oke. Yang berikutnya itu ada konteks. Nah, konteks ini apapun yang mempengaruhi dan dipengaruhi karena adanya perubahan gitu. Jadi misalnya kalau tadi Mbak Febi buka e-commerce mungkin akan mempengaruhi toko-toko sebelahnya Mbak Febi tuh jadi ikutan bikin e-commerce. Jadi pengguna e-commerce di Indonesia jadi makin banyak gitu. Gitu karena kan ada juga beberapa bisnis itu yang mengcopy solusi dari salah satu bisnis. Ternyata itu bekerja atau bereaksi pada bisnis yang sudah menerapkannya, bisa juga di-copy. Gitu. Seperti halnya juga analis itu juga bisa mengcopy solusi dan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Gitu deh. Oh ya, special team kalau ada yang mau nanya boleh di kolom komentar. Oh, raise hand, boleh raise hand. Oke, raise hand untuk yang mau bertanya, ya kan? Barangkali ada nih kalian yang pengen tahu lebih, ada yang belum tertarik mungkin gitu, ya, pengen menjadi bisnis analis. Gitu. Ayo, silahkan komen-komen. Sebenarnya tentang salah diagnosa tadi memang untuk dokter yang memang belum berpengalaman akan memungkinkan untuk dia terjadi juga kan lebih besar daripada dokter yang memang dia sudah berpengalaman. Jadi maka dari itu, ilmu aja masih belum cukup ya. Iya, sepertinya sih pengalaman dan jam kerja atau keterlibatan dari seseorang itu dalam beberapa bidang pengetahuan itu memang perlu kayak gitu supaya apa-apa yang dia solusikan atau dia sampaikan ke klien sebagai solusi itu adalah solusi yang memang mewakili di semua kebutuhan dia kayak gitu. Bahkan tuh ada juga klien yang memang memaparkan tuh ya kebutuhannya dia ini, tapi sebagai mungkin ya sebagai partner yang baik atau sebagai seorang bisnis analis yang baik, kadang-kadang dia juga mempunyai beberapa opsi di mana solusi dari opsi itu tinggal pilih-pilih aja. Itulah sebabnya knowledge itu memang harus diasah terus. Gitu deh teman-teman. Jadi dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain kan terkait sama bisnis analis, terus apa-apa aja sih yang kira-kira itu dialami di kejadian sehari-hari yang mana mungkin bisa kita share bareng-bareng di sini. Gimana? Ada hal-hal yang mau disampaikan, dikeluhkan, begitu? Atau kita challenge lagi? Iya, kita putar video lagi kali ya. Gimana kalau kita challenge lagi? Sepertinya ya. Kita challenge lagi kemampuan analitikal dari teman-teman audiens. Ada yang nanya? Idam. Oke. Kenapa tuh Dam? Oke, silahkan Mas Idam. Halo Mas Febi, Mbak Lina. Halo. Hai, halo. Halo. Mbak Febi, Mbak Lina, kira-kira challenge apa sih yang paling menarik buat dari Mbak Febi, Mbak Lina buat sebagai bisnis analis?
Bentar. Halo. Putus-putus gak suaranya? Jelas gak? Jelas, Halo. sangat jelas. Oh ya. Di sana. Kira-kira dari sisi Mbak Feby dan Mbak Lina, challenge apa sih yang paling menarik kita sebagai bisnis analis? Itu sih Mbak Feby, Mbak Lina. Challenge yang paling menarik kayaknya gimana kalau Lina dulu sampaikan ke teman-teman tuh. Kalau yang paling menarik ya, mungkin karena setiap project itu pasti ada perubahan ya Mbak ya. Mungkin salah satu challenge-nya itu kali ya. Jadi kita harus ngerubah-rubah rancangan yang udah kita buat gitu, Mbak. Kalau Mbak Feby gimana? Gitu. Kalau di saya sih challenge-nya itu adalah melakukan gimana ya, treatment atau gimana sih kita memperlakukan satu dengan bisnis yang lain, satu produk dengan produk yang lain. Pasti beda-beda ya? Iya, pasti bakal beda-beda. Apalagi kalau yang stabil dari kehidupan ini adalah perubahan sebenarnya kayak gitu. Jadi memang yang harus kita stabilkan itu adalah kesiapan kita untuk menerima perubahan tersebut. Jadi memang seorang bisnis analis itu nggak boleh gimana ya, kaku gitu kan, kaku gitu. Jadi orang tuh kok kan harusnya siap menerima perubahan gitu ya. Kan iya, nggak semua keadaan orang kan kayak gitu, termasuk juga tadi kaitannya sama pasien ya. Jadi kan satu pasien dan pasien yang lain itu pasti kondisinya beda-beda walaupun di usia yang sama, jenis kelamin yang sama kayak gitu. Gitu, dengan penyakit yang sama tapi dia mungkin ada gejala-gejala yang lain, nah itu mungkin juga bisa terjadi, sangat bisa terjadi gitu. Yang stabil itu adalah perubahan. Kalau ada quotes ya Lina, maka beradaptasilah dengan perubahan tersebut. Gitu. Jadi kita harus bisa beradaptasi ya Mbak ya. Betul. Gitu Dam. Ada lagi? Betul. Kemudian ada lagi dari teman-teman yang mau disampaikan soal ada yang mau sharing nih, atau ada yang mau tanya-nanya nih tentang certified business analyst profesional gitu, gimana gitu kan? Memang menarik sih untuk certified business analyst profesional itu karena dia kan diakui secara internasional juga, ada lembaga resminya, terus kalaupun ada orang yang memang sudah punya certified itu ya memang patut diperhitungkan kayak gitu, karena kan syarat untuk mendaftar aja harus macam-macam tadi ya Lin ya, ada 3.750 jam pengalaman kayak gitu kan, jam kerja, terus beberapa bidang pengetahuan yang harus dikuasai terlebih dahulu, kemudian ada referensi juga, terus telah memenuhi kode etisnya dari CBAP itu sendiri yang nanti mungkin dari kita bisa sampaikan di luar acara ini. Nah, panjang pembahasannya, panjang banget gitu. Tapi kalau dilihat-lihat tadi emang benar ya dokter sama bisnis analis itu mirip ya, serupa tapi nggak sama. Gitu. Iya, serupa tapi nggak sama sih. Di beda bidang ya. Terus kemarin ada yang menarik juga sih Mbak pas aku training. Jadi kemarin ada intermezzo gitu. Aku disuruh ngepelin tangan gini. Makanya kemarin aku minta Mbak Feby coba ngepelin tangan. Terus kata trainernya itu kalau tangan jempolnya yang di kiri berarti emang cocok gitu jadi bisnis analis. Tapi Mbak Feby gimana di kanan ya? Tapi bukan berarti yang kanan nggak cocok. Kalau yang kanan tuh katanya lebih ke tim dev. Tim dev tuh biasanya bakal yang jempol kanan, yang di atas gitu. Oh gitu. Tapi maksudnya bukan pasti gitu. Ya, ini nggak pasti. Dan pastikan jempolnya ada dulu gitu. Kalau nggak ada kan gimana gitu kan. Gitu. Iya gitu, mungkin nanti tim HC kalau ngerekrut bisnis analis bisa minta jempolnya diginin dulu. Iya, seenggaknya jempolnya tuh ada berapa ruas nih, 1, 2 gitu kan. Soalnya kalau misalnya satu ruas doang kan pendek sebelah gitu kan nggak bisa ya gitu. Susah ngetiknya nanti ya. Iya susah buat ngepelin tangan kan gini. Gitu, jadi sebenarnya yang hal-hal yang seperti ini tuh kayak ya intermezzo juga bahwa banyak aspek untuk menentukan seseorang itu
cenderung untuk jadi bisnis analis apa enggak. Iya, terus kemarin dia juga bilang sih trainernya, dan mereka menerapkan itu kalau mau ngerekrut orang, ngerekrut bisnis analis bener-bener disuruh gini dulu, tapi pas emang udah diterima emang cocok gitu katanya. Gitu. Kalau dari rekrutmen sendiri sih sebenarnya seorang bisnis analis itu memenuhi kriteria ketika dia itu adalah orang dengan tipe pencari kemudahan. Apa itu pencari kemudahan? Jadi pencari kemudahan itu adalah orang yang sekiranya itu berusaha untuk memenuhi jadi kesulitan dia sendiri itu bisa teratasi kayak gitu. Itu ada alat tesnya juga. Cuman untuk teman-teman yang memang nanti tertarik ya kita bisa bahas berikutnya ya, gitu kan soal tipe-tipe orang kayak gitu ketika merekrut gitu. Atau bisa ditanyakan ke C juga. Iya, tapi Mbak Feby pernah juga ya merekrut ikut interview ya. Biasanya Mbak Feby lihat apa tuh kalau mau merekrut bisnis analis? Ya basicnya sih memang kalau dari knowledge memang dia tuh harus punya pengalaman. Ya pengalaman itu dia bisa 2 atau lebih bidang pengalaman. Dalam artian dia itu sudah pernah terlibat di dalam project produk atau project yang seperti apa kayak gitu kan. Terus gimana dia keterlibatannya dalam proyek tersebut. Terus satu lagi itu yang paling penting itu adalah skill di komunikasi. Karena kan sebenarnya bisnis analis itu banyak kayak gini ya, kita ngobrol-ngobrol kayak gitu. Pas interview kelihatan ya Mbak ya. Terus ya kalau orang yang kaku gitu kan, ditanya apa jawabnya ya enggak toh kayak gitu kan. Sebenarnya itu kurang sih, pasti itu bakal jadi gimana ya, jadi PR buat teman-teman yang lain karena kan komunikasi itu hal yang penting bagi seorang bisnis analis karena dia berinteraksi dengan banyak orang. Betul. Gitu, gimana Lin? Kira-kira bisnis analis di SPE ini gini nggak sih, dia kerja sendiri apa? Enggak dong, pasti kerja sama sama tim yang terlibat. Gitu, kita mungkin kerja sendiri. Iya, sebenarnya kita memang ada hal-hal yang memang melibatkan individualitas, kan pas kita lagi ngedesain flow kayak gitu kan, itu perlu konsentrasi ya karena itu. Tapi di akhir kan tetap kita minta review bareng-bareng gitu ya Mbak. Kita review bareng-bareng yang mana itu juga perlu pemaparan yang bagus dan baik kayak gitu. Jadi komunikasi itu penting ya, kalau misalnya orangnya ya ngomongnya yang perlu-perlu aja gitu kan ya agak susah juga gitu kan. Jadi aduh gimana ya, jadi kayak teman-teman yang lain aduh gimana dong, tadinya mau nanya dia jawabnya bisa titik. Gak ada alasannya, gak ada lanjutannya. Gitu deh. Gimana spesial tim? Ada yang mau nanya? Yuk, ada yang mau nanya lagi silakan. Kalau ada yang mau curhat. Kita buka forum Mama Dede ya sepertinya. Mama Dede curhat dong kayak gitu kan. Boleh dong gitu kan. Ayo silahkan, ada yang mau nanya lagi? Ada Mbak? Mas Farid. Oke, boleh Mas Farid. Mas Farid. Kayaknya deg-degan nih kita menerima pertanyaan dari Mas Farid. Kreatif ya pertanyaannya. Kita orang yang komunikatif jadi jawabannya ya dan enggak doang. Gimana Mas Farid? Sore, Mama. Selamat sore. Ini apa ya? Gitu dong. Iya dong. Curhat dong Ma, gitu kan. 2020 kan tantangan juga ya buat bisnis. Ya enggak? Iya, betul. Benar. Apalagi teman-teman yang di BIA pasti menguras banyak tenaga ya di tahun yang membuat kita banyak belajar gitu. Iya. Nah, kira-kira untuk teman-teman BIA sendiri melihat tahun 2021 ini apakah tetap menggunakan strategi yang sama gitu dengan yang udah ada di 2020? Udah itu aja. Atau mungkin seperti ini, apakah strategi yang udah disimpan itu masih bisa diaplikasikan? Oke, mungkin kalau 2020 karena kita
kebanyakan WFH ya Mbak, dan kita juga nggak boleh ketemu orang. Mungkin perbedaannya kita biasanya ketemu klien langsung, jadi kita via Google Meet atau via Zoom, via online gitu, meeting online gitu. Sebenarnya banyak gimana ya, 2020 ini sepertinya itu bagi kita yang berhasil bertahan ya kan, ini adalah tahun-tahun yang memang berat, di mana ya sebenarnya nggak apa-apa ketika kita berhasil melaluinya, ya kita tumbuh kayak gitu, kita tumbuh ya kalau konsepnya dari pertumbuhan itu kan naik apa berat sakit kayak gitu kan. Kalau anak-anak itu ya pakai, kalau pas dia tumbuh ya pakai demam lah dan segala macam. Nah itu hal yang wajar. Cuman kita di bisnis analis itu kita jadi banyak nemuin tools yang baru yang tadinya tuh kita cuma sekedar tahu ya kan, ternyata itu bisa dipakai buat tools kolaborasi kayak gitu, seperti yang dialami juga sama teman-teman bahwa kita itu dari segi komunikasi aja yang tadinya tatap muka ya tiba-tiba susah gitu. Tapi strateginya tetap sama ya, tapi nggak ada yang berubah. Kita tetap harus kerja ini kayak gimana harus ya, profesional. Tapi seiring berjalannya waktu kita jadi terbiasa ya Mbak ya. Jadi kita terbiasa, terus juga kita sering pakai tools yang membantu kayak gitu kan. Tadinya mungkin bisa pakai ini, bisa pakai itu kayak gitu kan. Tadinya cuma terbatas ya kan, waktu keadaan normal itu terbatas, tapi sekarang jadi lebih nggak terbatas lagi. Fleksibel ya. Nah, dan itu adalah suatu pergerakan yang bagus sih sebenarnya dari kehidupan sosial dan ekonomi sih ya sebenarnya. Gitu, bahwa banyak hal yang memang bisa kita kerjakan walaupun jarak itu sangat jauh atau keterbatasan itu memang ada, tapi kita tetap bisa. Benar. Mungkin ya kalau dilihat-lihat ya mungkin bakalan banyak gitu ya orang-orang yang punya virtual office gitu kan. Cuman itu adalah karena semakin terbiasa ya Mbak. Semakin terbiasa orang-orang ini. Cuman dari sisi komunikasi emang harus bagus ya. Orang udah cuma teleponan ya kan, jawabnya ya enggak ya kan, lagi ngambek ya kayak gitu kan, ya gitu kan nggak mungkin ya kita GPP gitu. Kita lagi bad mood ya enggak gitu, itu yang nggak bisa sih. Jadi dari segi tulisan pun kita improve. Itu deh. Terus banyak juga sebenarnya dari bisnis analis itu banyak juga melibatkan dokumen-dokumen yang nggak formal sih sebenarnya. Banyak juga catatan-catatan yang kita sampaikan ke tim. Itu Mas Farid. Itu deh. Ada lagi? Terus masih nyambung. Gue mau lanjut ya? Apa ya? Iya nggak apa-apa. Kalau untuk ke produk SPE sendiri gitu kan, teman-teman kan pasti udah meriset banyak gitu tentang gimana sih kita untuk ngembangin, bener nggak kata-kata gue, mengembangkan penjualan dari produk SPE gitu kan, ya nggak? Bisa ya, masih bisa ya Mbak Feby? Iya gimana? Itu bakal ada apa ya? Kalau kemarin kan pasti ada challenge juga ya untuk produk kita gitu kan. Nah untuk produk-produk selanjutnya di 2021 itu udah disiapin juga sama tim BE enggak? Kalau seperti itu. Sebenarnya selama 2020 itu kita sudah menyelesaikan ya banyak hal yang kita selesaikan, sehingga di 2021 itu mungkin estafetnya akan diteruskan lagi ke teman-teman bisnis ya kan. Nah gitu, jadi sebenarnya 2020 kemarin itu kita ambil kesempatan sih sebenarnya ya. Jadi banyak banget ya Lin ya, termasuk kita self development sendiri juga ya gitu. Terus untuk produk-produk yang mungkin bakal di launch ya mungkin bisa dibicarakan nanti ya Mas ya, mungkin di acara ini setelah selesai gitu, bisa kita sampaikan nanti deh kayaknya. Cuman buat nextnya pasti produk-produk digital itu nggak ada habisnya deh selama teknologi itu masih ada, selama orang-orang itu masih berkembang, masih
masih ada orang yang begadang setiap malam itu pasti perubahan itu pasti bakalan ada. Gitu masih banyak someone not sleep lah di Jakarta. Nah, itu pasti di seluruh dunia pasti kayak gitu deh. Nah, produk yang siap jual ready 2020 ya kita maksimal juga. Nah, kayak gitu deh. Cuma di masa-masa pandemi kemarin ya benar-benar yang sesuatu ya. Iya, perubahannya. Tapi kita jadi terbiasa kan ya sekarang. Iya, jadi kayak lebih kalau salah satu seorang bisnis analis yang baik itu adalah salah satunya menjaga kesehatan, guys. Jadi kalau nggak sehat ya gimana mau kita kerja ya kan? Nah, di pandemi ini memang kita banyak belajar juga. Jadi kayak yang Bu Feby tadi bilang harus bisa beradaptasi ya. Iya, termasuk sama kondisi. Segala kondisi. Hujan dan panas seperti gitu. Cuman yang lebih menarik itu bagaimana tadi Lin soal yang root cause tadi kan sebenarnya nggak banyak orang juga yang bisa menganalisa masalah sampai root cause-nya kayak gitu. Kita tuh perlu orang-orang yang sebenarnya dari semua bidang bisnis sih, perlu orang-orang yang memang secara terbuka mau menyampaikan apa-apa saja yang terjadi kayak gitu sehingga nanti akan ditemukan solusinya dengan tepat gitu. Oke, hebat. Salut sama bisnis analisnya SP. Gimana Mas Farid? Salut sama tim BI-nya SP. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ada lagi yang mau nanya, Mas Andi. Boleh Mas Andi? Hands up Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Mbak Feby sempat mention ya, butuh orang-orang yang bisa menganalisa sampai ke root cause supaya bisa dapetin solusinya. Benar. Nah, sebenarnya gimana cara BA itu bisa mengidentifikasi masalah sampai ke root cause-nya? Karena kan kadang klien nggak tahu tuh dia punya masalah itu atau dia nggak paham itu masalahnya di mana sebenarnya. Oke, bagaimana cara BA itu menganalisa sampai ke root cause-nya? Salah satu caranya tadi ya, Lina ya, sebenarnya pertanyaan dari 5W tadi Mas, 5W itu adalah pertanyaan salah satu metodenya itu pakai why. Why itu dia bisa berlapis gitu. Cuman yang ditekankan tadi adalah memang seorang bisnis analis itu ya memang harus komunikatif, entah itu bagaimana caranya ya. Nah, kalau kita terapkan mungkin kalau grab requirement kan juga nggak mungkin sekali ya Mbak ya, pasti mungkin berkali-kali sampai benar-benar kita puas nih gitu ya buat dapetin requirement-nya. Ya sampai pada misalnya goals-nya apa. Puncak gunungnya udah kelihatan, cuman sebenarnya basic-nya itu apa sih, maksudnya dasar-dasar fondasi dari masalah itu tuh apa, itu bisa juga ditanyakan, atau sebenarnya bisnis analis juga bisa meresearch secara lebih dalam kayak gitu. Jadi apa yang sebenarnya mau ditanyakan sama seorang BA yang baik itu tuh sebenarnya harus di research dulu sih gitu. Jadi lebih bagus ketika si bisnis analis itu dia punya banyak knowledge kayak gitu. Biasanya kan kayak gimana tuh? Research dulu. Jadi kita cari tahu nih sebenarnya ada nggak sih aplikasi serupa yang udah dibuat gitu, ya kan? Tahu bisnis-bisnis serupa yang sudah dijalankan kayak gitu. Maka dari itu emang harus wajib rajin-rajin membaca dan istilahnya kalau memang kita nggak tahu tuh ya kita tahu mau nanya ke siapa. Nah itu adalah sebenarnya itu masuk ke soft skill sih, tahu kemana harus bertanya itu adalah semacam kunci juga sih gitu, supaya kita dapat jawaban yang tepat. Karena kan seringnya kan orang ditanyain
jawabnya mungkin orangnya nggak terlalu menguasai gitu kan, sehingga kita merasa dilempar-lempar. Kalau dilempar-lempar ya sebenarnya ya jangan baper juga. Sudah kurang tepat aja. ya nanyanya. Mungkin tanya ke orang yang kurang tepat gitu. Atau mungkin cara nanyanya atau cara gaya komunikasinya tuh kurang pas gitu. Itu bisa dianalisa lebih lanjut. Gimana, Lina? Kalau menurut Lina? Iya benar sih, kayak yang tadi gue bilang, requirement kan juga nggak mungkin kita grab requirement tuh nggak mungkin sekali ya Mbak ya. Mungkin grab requirement pertama, terus kita diskusi sama tim, ternyata dari tim ada masukan, terus kita lanjut lagi grab requirement. Nah dari situ mungkin solusinya, jadi kita bisa tahu nih sebenarnya apa sih root cause-nya gitu dari si klien gitu. Atau bisa juga nanya ke orang yang lebih berpengalaman. Misalnya kalau di kantor kita tuh ada senior ya kan yang sudah atau pernah menjalankan atau mengaplikasikan produk yang serupa atau sama gitu, karena kan sebenarnya cukup dari bisnis satu perusahaan itu sama gitu kan. Better memang ada kalanya kita nanya-nanya sama orang yang udah duluan di situ. Kalau kita kerja ya yang udah kerja duluan, pernah nggak sih begini dan begitu kayak gitu. Itu adalah hal yang sharing ya Mbak ya. Betul, yang pernah saya lakukan di bisnis analis. Benar. Gitu Mas Andi. Itu deh Mas Andi. Oke. Kalau gitu kita close ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat special team. Jangan lupa follow sosial media SPE Solution, SPE Event, terus ada Wapin, Instagramnya ada di @wapinofficial, Facebook, LinkedIn, sama YouTube-nya ada di Wapin spasi ID. Buat Instagram SPE ada di @SPE Solution, Facebook, LinkedIn, dan YouTube-nya ada di SPE Solution. Jangan lupa di subscribe. Dan Doko Blast, Instagram itu ada di @doko_blast. Sama Facebook, LinkedIn, dan YouTube-nya itu ada di Doko Blast. Jangan lupa di-follow. Jangan lupa follow, comment, share, dan subscribe untuk di YouTube ya. Oke, gitu aja. Ada presensi di chat ya guys. Oke, untuk teman-teman yang memang belum presensi ya boleh di komen ya kan, komen-komen supaya dari masing-masing divisi nanti bisa nge-present siapa aja yang hadir di dalam Inspiration Day hari ini. Oke. Udah? Bisa kita tutup dari... Oke, baik teman-teman, ini sehubungan dengan sudah sore dan kita mungkin akan lanjut ke aktivitas berikutnya. Apabila dari saya ada salah-salah kata, sama dari saya juga kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan dan selamat sore. Selamat sore, happy weekend. Dadah.